Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung cucak hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan pemahaman saya tentang cucak hijau yang gelisah ketika digantangan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yaitu apa penyebabnya cucak hijau ketika digantang atau di atas itu dia itu gelisah, naik turun ya kan, naik turun tangkringan, terus yang paling parahnya itu turun ke karpet. Nah, jadi ini teman-teman harus tahu ya, harus tahu terutama pemula ya yang baru mencoba memiliki cucak hijau dan berusaha untuk dilombakan. Nah, hal ini perlu diketahui. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kenapa? Nah, pada dasarnya yaitu satu kata, lapar. Nah, gitu ya. Kok bisa lapar mempengaruhi cucak hijau itu jadi tidak tenang? Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi ini menurut pandangan saya dan pengamatan saya ya selama saya punya cucak hijau, dan itu terjadi pada Joy ya kemarin, waktu dapat tropi kuda jingkrak itu. Nah, ada sesi tertentu itu dia itu perilakunya aneh. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dan saya mempelajari juga cucak hijau yang dimiliki oleh teman-teman saya yang sering ketemu di gantangan. Nah, itu yaitu apa, kata dasarnya lapar. Nah, gitu ya. Jadi bukan kok lapar nggak dikasih makan, bukan ya teman. Jadi kita itu kalau set lomba itu harus kenyang, di rumah itu harus kenyang teman-teman ya. Jadi mau berangkat itu dari pagi sudah maksimalkan pemberian EF-nya. Jadi mulai dari embun ya teman-teman ya, mulai dari embun ini sudah kita dongkrak ya. Mulai dari pemberian jangkriknya ya, jangkriknya misalnya dia itu untuk harian misalnya maunya 3 pagi 3 sore misalnya ya kan, ada yang 5 bahkan sampai banyak itu biasanya ada. Nah, kalau si Joy itu untuk makan jangkriknya itu 3 pagi 3 sore. Nah, ketika lomba embun langsung saya kasih 3 itu ya teman-teman. Setelah embun sebelum dimandikan itu saya kasih 3 lagi ya teman-teman. Jadi durasi embun sampai ke mau mandi itu kan, mau mandinya itu sekitar jam 9-an teman-teman. Itu kan durasinya lama, beberapa jam ya. Itu dikasih lagi 3, kita maksimalkan untuk kenyangnya dia. Nah, setelah itu mandi ya kan. Nah, setelah mandi itu kita kasih lagi 2 teman-teman ya, itu dia kan mandi basah terus ngeringin kering nih, kita kasih lagi 2. Nah, gitu. Habis itu kita jemur ya kan. Nah, habis dijemur diangin-anginkan dikasih lagi 3. Nah, gitu ya. Jadi dari embun sampai siang itu, sampai habis jemur itu selalu makan jangkrik teman-teman. Jadi jangkrik ya otomatis dia kenyang kan teman-teman. Nah, ketika mau berangkat setengah jam sebelum berangkat tak kasih lagi ulet Jerman. Nah, tahu sendiri kan ulet Jerman kan gede banget ya, hampir jari kecil ini ya teman-teman ya. Tapi ya enggak, jangan yang segini, dia nggak mau makannya ya, nggak dibuang nanti, ini kecil aja ya, yang sedang lah intinya gitu. Nah, itu dikasih itu berarti kan tambah kenyang lagi teman-teman ya kan. Nah, tambah kenyang lagi. Nah,
Setelah dikasih ulet Jermannya dimakan, ya, ditambah lagi ulet Hongkong. Nah, 2 ekor. Nah, berarti kan udah banyak nih, dari rangkaian dari embun sampai mau berangkat itu makan EF-nya udah banyak banget teman-teman ya. Nah, itu bisa jadi kenyang. Nah, sampai di lapangan itu sebelum naik, kira-kira 15 menit sebelum naik, kita kasih lagi ulet Hongkong 3. Nah, gitu ya teman-teman. 3 ya, betul 3. Nah, ini otomatis di atas itu dia sudah kenyang ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi harus kenyang dari rumah ya. Terus sampai di lapangan pun masih dikasih tambah gitu. Jadi dengan begitu dia itu tidak akan naik turun tangkringan, bahkan ceblek. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Harus tahu kalau cucak hijaunya itu buat lomba. Nah, ini harus tahu. Ini penting banget ya, teman-teman. Dan ini saya pelajari dari pengalaman cucak hijau milik teman saya dan bahkan si Joy sendiri. Nah, kemarin kebetulan alhamdulillahnya itu penilaian sudah selesai, terus dia turun. Nah, itu teman-teman ya. Itu kenapa cucak hijau yang kita miliki itu ketika digantang dia itu gelisah, naik turun tangkringan, nggak anteng lah intinya. Kalau dia kenyang ya teman-teman, kalau dia kenyang, yang paling parahnya itu paling didis ya, didis sayap, didis bulu dada. Nah, dan yang paling parahnya itu didis ekor. Nah, itu nggak masalah teman-teman, yang penting tidak turun. Emang kalau didis ekor itu sedikit mempengaruhi atau mengurangi penilaian ya. Tapi kalau sudah nyublek ke bawah, ke dasar karpet, itu sudah tidak mengurangi lagi tapi langsung didis, gagal ya. Dikatakan gagal dan didis, bukan didis ya, tapi didis. Hampir sama kata-katanya. Didis itu kasih bendera hitam, berarti dia sudah gagal. Meskipun awalnya bongkarannya enak, nyublek selesai. Nah, jadi udah nggak dapat nilai lagi teman-teman gitu ya. Jadi itu kuncinya ya, biar tidak loncat atas bawah terus nyublek, itu dikenyangkan dari rumah. Itu intinya ya, itu inti daripada cucak hijau gelisah bahkan sampai turun ke dasar. Nah, itu. Jadi itu teman-teman ya, ini sedikit pengalaman saya, pandangan saya terhadap cucak hijau yang gelisah ketika di gantangan. Nah, itu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk para jam truk mania ya, cucak hijau mania. Semoga cucak hijaunya koncer, nah seperti Joy minimal ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam truk Joy.